yang sudah berkenan ya, sangat berminat untuk hadir dalam kegiatan ini. Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di media Zoom dalam rangka mengikuti webinar terkait dengan investasi saham di pasar modal. Salam Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita sampaikan. Beliau sudah membawa kita ke arah yang sekarang. Yang saya hormati Bu Halimah Syahya sebagai koordinator strategi manajemen SDKU Usia Bebas, Bapak Pemateri Aulia Firdaus dari Bursa Efek Indonesia Aceh, dan Bapak Fatim Maulana dari FDC Aceh. Terima kasih sudah berkenan memberikan materi bagi saudara dalam kegiatan webinar ini. Terkhusus untuk adik-adik mahasiswa yang berasal dari Prodi Manajemen SDKU Indonesia Bebas, ini sebuah kesempatan untuk belajar hal baru ya terkait dengan saham dan pasar modal. Saat ini kita tidak bisa mengelak dari ancaman bahwa pasar modal merupakan sebuah bidang yang hampir semua bisnis yang ada di dunia. Jurusan manajemen atau prodi manajemen akan selalu berhubungan dengan isu-isu pasar modal, terutama nanti yang memiliki konsentrasi keuangan ya, dan investasi pasar modal. Jadi saya kira sebuah kesempatan untuk ada di mahasiswa dapat ilmu baru ya, karena yang menjadi pemateri dua orang di sini adalah orang-orang yang berkompeten dari segi praktis dan regulasi, sehingga nanti bisa menjadi tempat bertanya hal-hal baru yang mungkin belum sempat didapat ketika kuliah di ruang kuliah dengan dosen ya. Karena kita harapkan nanti mahasiswa juga bisa melakukan praktik bagaimana berdagang ya, saham di pasar modal. Dan ini saya kira sangat praktis ilmunya. Silakan nanti bertanya kepada narasumber ya, yang dua orang ini anak muda semua. Saya kira mudah-mudahan narasumber nanti cukup sabar kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sangat awam gitu ya, karena ini mau dimaklumi SDKU ini adalah kampus yang letaknya di pegunungan ya, bukan di kota, sehingga mungkin nanti koneksi internet pun agak terganggu. Ini mau dimaklumi gitu ya. Saya kira kita semua akan bersemangat dengan acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk Syekh Hamzali dan teman-teman yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan Bu Halimah yang berkegiatan ini. Mudah-mudahan bisa memperkuat nilai-nilai yang ada di Prodi Manajemen PSDKU Usia Luas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Supri yang telah menyampaikan kata sambutannya. Dan terima kasih sekali lagi telah menyempatkan Pak waktunya, mungkin hari ini sangat sibuk dan sebagainya. Oke. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Dr. Halimatus Sadiah SEMA selaku Koordinator Prodi Manajemen PSDKU Unsiah Gelwas. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan pada siang hari ini sehingga bisa bergabung di link Zoom yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Bapak Said Hamzali. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Dan selawat salam sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oke, yang pertama yang saya hormati Bapak Koordinator, Bapak Dr. Syukri, kemudian narasumber Bapak Aulia Firdaus dan Bapak Fatir Maulana. Terima kasih sudah mau bergabung, berbagi ilmu dengan anak-anak kami semua. Semoga dapat berkah dan Allah meridainya dan dapat pahala. Selanjutnya penghormatan saya kepada dosen-dosen PSDKU. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk bergabung mendampingi anak-anak dan Syed Hamzali dan juga adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan hari ini dapat pencerahan yang sangat bagus sekali dari praktisinya, karena memang ada mata kuliah kita bank dan lembaga keuangan, tapi mungkin itu lebih ke belajar secara teori dan kita sangat minim praktek. Hari ini Anda dapat peluang ya untuk bisa bertatap muka langsung dan mendapat ilmu dari sumber utamanya. Jadi jangan disia-siakan. Baik, tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Saya sangat berharap hanya di kesempatan ini, kegiatan webinar ini, lihat judulnya sudah sangat bagus sekali dan harapan saya makna manfaat yang didapat juga tidak kalah bagus dari judul yang dibuat. Jadi generasi milenial, walaupun nggak semua milenial ikut, yang ini tujuan utamanya milenial dulu ya. Jadi diharapkan setelah ini adik-adik ini punya kesempatan berkeinginan untuk melakukan praktek investasi saham. Nah, bagaimana caranya? Jadi jangan hanya sekedar tahu teori, oh udah pernah dengar, itu nggak cukup ya. Jadi saya berharap adik-adik setelah ini bisa langsung praktek. Kalau bisa sekalian tanya bagaimana caranya bisa kami jadi salah satu anggota atau orang yang memiliki saham dengan modal yang sangat minimal. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan kata sambutannya. Mudah-mudahan ini acara kita bisa berjalan dengan lancar, Bu ya. Wah, jaringan diharapkan. Iya, jaringan masih bagus. Nah, oke, lanjut. Oke, ini tanpa memperpanjang mukadimah, mumpung jaringan di Galuas masih sehat. Untuk itu mungkin langsung ke pemateri 1. Namun di sini saya bacakan dulu kurikulum PT beliau. Jadi di sini saya bacakan dulu. Saya share. Ini Bapak Aulia Firdaus. Beliau ini lahir di Banda Aceh pada tanggal 5 Januari 1953. Dan beliau ini juga alumni dari kampus yang kita cintai, yaitu Universitas Siah Kuala. Beliau ini lulus pada tahun 2015. Dan sekarang beliau ini sebagai staf edukasi di Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Aceh. Mungkin kepada Bapak atau Bang Aulia, kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin ini saya langsung jadikan hostnya, Pak ya. Halo Pak Aulia. Halo Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aulia, ini langsung saya jadikan iya, Pak. Ya. Biar boleh Pak. Oke Pak, siap Pak. Udah masuk Pak. Baik Pak. Sebelumnya saya mohon konfirmasinya, suara saya terdengar jelas tidak ya Pak? Iya Pak, terdengar jelas Pak. Jelas Pak ya. Jelas Pak ya. Baik, bismillah. Bisa kita mulai langsung nih Pak ya? Iya bisa Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, yang mana pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian,
kita sama-sama diberikan waktu tenaga kesehatan sehingga kita bisa bertemu walaupun masih difasilitasi oleh media telekomunikasi ini. Salawat dan salam juga kepada Pak Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati yang pertama di sini Bapak Dr. Syukri Abdullah SMSI sebagai koordinator PK USK Gayo West. Kemudian juga ini dosen saya nih, Dr. Halimatus Sa'diyah. Jadi SEMA. Jadi saya ini beliau karena saya juga alumni dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen lagi. Jadi alhamdulillah bisa silaturahmi juga nih dengan gurunya saya nih. Sekarang sudah jadi guru juga, dia... silakan sharing. Nah, ya. Iya Bu. Pernah ngambil ya. mata kuliah? Kemudian juga pada Pak pernah Bu dulu Bu pernah ambil ya Bu beberapa mata kuliah juga. Yeah. Teringat cuman memang udah lama jadi agak banyak juga. lupanya. Oke, nggak apa-apa. Iya, lanjut Bu. Ya. Baik. Ke Pak Said Hamzali SIPMM sebagai moderator pada acara hari ini, dan juga dosen-dosen yang mungkin saya tidak bisa sebutkan persatu, yang teristimewa juga adik-adik mahasiswa di Unciah Gayo West. Nah, baik adik-adik sekalian, sebenarnya saya sangat pengen nih bisa ketemu secara langsung, bisa visit secara langsung ke Gayo West. Biasanya saya paling jauh itu baru ke Takengon ya, Bapak Said. Berapa waktu yang lalu saya juga baru di Takengon. Kita juga isi IAIN Takengon. Oh ya Pak. Tapi saya belum terbayang kemarin. Pengen sekali sebenarnya bisa berbagi sharing di Gayo West karena di sana juga saya kira juga alamnya juga cukup indah ya. Cukup indah Pak, dan kopinya sangat nikmat Pak. Kesempatan hari ini, waduh itu Pak yang saya tunggu sebenarnya Pak. Baik, mudah-mudahan nanti kalau sudah lancar kita bisa ketika pandemi udah mereda, semua udah berjalan normal, kita bisa silaturahmi secara tatap muka sambil ngopi nanti tentunya. Baik, adik-adik sekalian, bapak-bapak sekalian, saya diberikan waktu sekitar 20 menit untuk menyampaikan sharing tentang investasi di pasar modal. Nanti Pak mohon diingatkan aja kalau memang waktu saya udah singkat, mohon diingatkan aja biar saya juga bisa ini juga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang pasar modal, sebenarnya pasar modal di Indonesia ini bukan suatu lembaga yang baru di Indonesia ya. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, pasar modal di Indonesia itu sudah duluan ada sebelum era kemerdekaan Indonesia sendiri. Yang mana dulu pertama kali didirikan di bumi Nusantara, pasar modal di Batavia yang namanya Bursa Efek Batavia oleh pemerintah kolonial Belanda itu pada tahun 1912. Yang mana Bursa Efek Batavia ini adalah merupakan cabang daripada Bursa Efek Amsterdam. Nah, apa tujuan didirikan pasar modal oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu? Tujuannya yang paling utama adalah untuk memfasilitasi masalah pembiayaan dan juga permodalan nih bagi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dulu. Jadi Pak, kita tahu ya waktu era kemerdekaan, waktu era penjajahan dulu itu cukup banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, walaupun dominan mayoritas didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sektor perkebunan. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh nih, di dataran tinggi Gayo di sana ada perkebunan kopi. Nah, yang mana perkebunan kopi ini, setahu saya itu juga perusahaan Belanda yang pertama kali mengintroduksikan kopi Arabica, menanam secara masif di dataran tinggi Gayo. Jadi juga ada perusahaan-perusahaan lainnya seperti perkebunan teh, mungkin di Jawa Barat, di Lada.
Yang tentunya mereka untuk ekspansi usaha mereka butuh sumber permodalan yang juga cukup murah. Nah, salah satunya lewat fasilitas pasar modal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang regulasi pasar modal di Indonesia, kita di dalam pasar modal mengacu mengambil keputusan sebagai otoritas di pasar modal ya, tentu kita mengacu ke dalam undang-undang yang ada. Nah, undang-undang yang pertama adalah Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 95 tentang pasar modal, dan yang terakhir kita juga tunduk patuh kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di pasar modal ini sendiri. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan intinya. Nah, apa yang disebutkan dengan pasar modal? Nah, sebenarnya pasar modal ini kita bisa definisikan pasar modal secara sederhana sebagai tempat di mana kita bisa melakukan aktivitas ataupun kegiatan jual beli atas efek-efek aset investasi yang disediakan pasar modal. Jadi saya ulangi di sini, pasar modal dapat kita artikan sebagai tempat di mana kita bisa melakukan transaksi jual beli daripada aset-aset investasi keuangan yang ada di pasar. Nah, dari mana berasalnya aset-aset atau efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pasar modal di sini tentunya ada berbagai pihak yang terlibat di pasar modal. Yang pertama di sini ada perusahaan atau instansi yang membutuhkan modal kerja, nah atau modal untuk investasi ekspansi. Nah, mereka menawarkan untuk mendapatkan dana untuk investasi ataupun juga ekspansi usaha. Mereka bisa menawarkan efek mereka itu kepada masyarakat yang ada di pasar modal, kepada investornya ya. Jadi di satu sisi ada perusahaan yang ingin mengekspor modalan dari pasar modal, dan yang kemudian di lain sisi ada investor yang ingin menjadi pemilik daripada perusahaan-perusahaan tercatat. Nah, jadi ini nih sumber efek yang ada di pasar modal salah satunya. Kemudian juga investor yang tadi sudah membeli dari perusahaan yang menawarkan sahamnya itu kemudian juga bisa menjual lagi kepada investor lainnya di pasar sekunder. Nah, jadi ini pasar modal kita di mana perusahaan tercatat itu bisa berjumpa dengan investor untuk mendapatkan sumber permodalan usaha. Nah, apa manfaat daripada pasar modal sendiri? Nah, pasar modal memiliki dua manfaat utama, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama manfaatnya adalah sebagai sumber pembiayaan ataupun permodalan bagi dunia usaha. Jadi di sini pasar modal memainkan peranan ekonomi yang cukup vital selain dari sektor perbankan karena menyediakan alternatif yang juga cukup terjangkau bagi perusahaan. Nah, tidak hanya bagi perusahaan, sebenarnya juga pasar modal ini juga menjadi sumber pembiayaan bagi negara sendiri, bagi pemerintah sendiri. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pemerintah mengeluarkan surat berharga negara. Nah, apakah itu obligasi ataupun juga sukuk yang ditawarkan melalui pasar modal. Jadi jadi di sini pasar modal bertindak sebagai sumber pembiayaan. Nah, selain sebagai sumber pembiayaan, di lain sisi ini juga menciptakan alternatif masyarakat sebagai sarana investasi. Nah, jadi masyarakat juga bisa ikut berkontribusi aktif melakukan investasi dengan cara membeli efek-efek ataupun surat berharga yang ada di pasar modal. Kemudian juga manfaat lainnya yang bisa didapatkan dari kepada masyarakat, yaitu pasar modal juga menciptakan lapangan kerja karena industri pasar modal ini juga cukup banyak juga menyerap lapangan kerja ya. Dan juga adik-adik sekalian, profesi yang nantinya adik-adik akan ambil sebagai contoh investor kah ataupun trader kah, ini tidak mengenal batas kuota penerimaan.
Jadi terbuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin menjadikan profesi profesi investor ataupun trader sebagai profesi utamanya mereka. Jadi terbuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah juga tentunya dengan adanya pasar modal ya, dengan adanya pasar maka konsentrasi kepemilikan perusahaan-perusahaan besar itu bisa dibagi. Artinya bagaimana? Artinya adalah pemilik daripada perusahaan-perusahaan besar itu tidak hanya terkonsentrasi kepada beberapa golongan saja, keluarga keluarga yang cukup kaya ya, karena kita tahu di Indonesia ini ada beberapa keluarga yang memang sangat kaya sekali. Jadi dengan perusahaannya listing di pasar modal, maka terjadi di sini penyebaran kepemilikan. Nah, jadi dengan penyebaran kepemilikan artinya semua lapisan masyarakat itu bisa turut serta menikmati hasil dari investasi yang ada di tanah. Nah, juga tentunya bagi negara ini juga dengan perusahaan listing di pasar modal, maka ini ciptakan keterbukaan dan profesionalisme, serta juga menjadi sumber pendapatan dalam bentuk penerimaan pajak bagi negara. Nah, Bursa Efek Indonesia, kawan-kawan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, yang kita kenal sekarang, ini adalah hasil daripada penggabungan dua bursa dulu. Mungkin yang senior-senior di sini sudah dengan yang istilahnya Bursa Efek Jakarta. Kemudian ada yang satu lagi namanya Bursa Efek Surabaya. Di tahun 2007, kedua entitas pasar modal ini, BEJ dan juga Bursa Efek Surabaya, melakukan penggabungan sehingga sekarang lahirlah yang namanya PT Bursa Efek Indonesia. Walaupun Bursa Efek Indonesia ini berbadan hukum perseroan terbatas, Bapak dan Ibu sekalian, tetapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tentang pasar modal, Bursa Efek Indonesia dilarang untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, yang mana pemegang saham daripada PT Bursa Efek Indonesia sendiri adalah semua sekuritas ataupun perusahaan pialang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi dikemanakan nih dividen yang didapatkan? Dividen yang didapatkan itu akan dikembalikan ke dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana di pasar modal itu sendiri, demi kemajuan pasar modal yang lebih besar lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Bursa Efek Indonesia di dalam pasar modal berfungsi yang pertama sebagai fasilitator, yang artinya di sini bursa adalah pihak yang menyediakan infrastruktur perdagangan agar pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pasar modal, tadi yang pertama ada perusahaan yang membutuhkan permodalan, kemudian juga ada investor yang ingin berinvestasi, itu bisa diperjumpakan melalui sistem yang kita sediakan. Nah, jadi ini bursa di sini bertindak sebagai fasilitator. Kemudian selain sebagai fasilitator, bursa juga bertindak sebagai regulator. Artinya bursa adalah pihak yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturan dan juga sebagai pengawas di industri pasar modal ini sendiri. Nah, sampai dengan saat ini ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, beserta adik-adik yang saya banggakan, sudah ada 750 perusahaan yang tercatat di pasar modal kita. Dan dari waktu ke waktu jumlahnya semakin bertambah nih. Nah, karena kenapa? Karena memang yang ditawarkan oleh pasar modal ini sangat menarik sekali bagi perusahaan-perusahaan yang ingin listing. Nah, mulai dari mendapatkan sumber pembiayaan, kemudian juga potongan pajaknya lebih sedikit karena ada insentif bagi perusahaan-perusahaan yang sudah listing, di mana potongan pajaknya itu lebih kecil daripada perusahaan yang masih perusahaan tertutup. Nah, jadi cukup banyak perusahaan yang sudah listing di pasar modal kita, mulai dari perusahaan yang kita kenal sehari-hari sampai dengan perusahaan-perusahaan baru, startup ini juga udah mulai listing. Salah satunya yang sudah listing adalah PT
paling tidak mungkin adik-adik nih pasti sering nih yang mahasiswa paling tidak sering nih buka-buka aplikasinya, lihat-lihat nih ada item apa nih itu yang bisa dibelanjakan. Jadi ini, nah berapa nilai keseluruhan nih daripada perusahaan tercatat yang ada di pasar modal kita? Jadi kalau ingin kita rupiahkan ya, 750 emiten ini kita rupiahkan semua nilainya kurang lebih ada 8.100 triliun rupiah. Nah, jadi semua perusahaan di pasar modal ini apabila kita gabungkan itu nilainya 8.100 triliun rupiah. Ini adalah nilai yang cukup besar bagi suatu pasar modal dan juga kita juga nggak kalah dengan di negara-negara lainnya. Jadi size kapitalisasi pasar kita, nilai perusahaan-perusahaan kita yang ada di pasar modal itu nilainya cukup besar ya, adik-adik sekalian. Nah, juga sampai saat ini ada 3 juta investor di pasar modal dengan transaksi harian itu lebih dari 1.200.000 kali transaksi, di mana dalam satu hari itu volume transaksi bisa mencapai 13 sampai dengan 15 triliun rupiah. Bahkan bisa lebih, terkadang dalam beberapa event tertentu seperti beberapa waktu yang lalu itu sempat menyentuh level di 20 triliun rupiah. Artinya perputaran uang di dalam pasar modal dalam satu hari saja cukup besar sekali volumenya. Karena kita bicara triliunan di sini. Nah, ini juga merupakan peluang juga nih. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini ya, dengan banyaknya investor yang ada di pasar modal, lebih dari 3 juta investor, dengan transaksi harian lebih dari 1.200.000 kali transaksi, kemudian juga volume transaksi yang cukup besar, artinya pasar modal kita ini cukup liquid sekali. Nah, artinya sangat liquid ya. Jadi waktu kita ingin beli, ingin jual itu sudah ada penerimanya dan juga ada yang pembelinya. Nah, jadi cukup liquid. Nanti tinggal kita lihat aja perusahaan-perusahaan yang memang kinerjanya cukup baik sebagai portofolio investasinya kita. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, struktur pasar modal Indonesia. Jadi, Bursa Efek Indonesia beserta dengan SRO yang ada di dalam pasar, yaitu ada 3 SRO di pasar modal. Yang pertama Bursa Efek Indonesia, kemudian ada ID Clear, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, serta Kustodian Sentral Efek Indonesia, beserta dengan lembaga-lembaga lainnya. Perusahaan efek ini salah satu yang juga menemani kita pada hari ini, MNC Sekuritas. Ini semuanya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, jadi segala aktivitas modal ini menjadinya perhatian OJK. Jadi di sini juga menjawab ya mengenai legalitasnya, legal atau enggak nih, safety atau enggak. Ini secara regulasi sangat safety sekali. Tinggal sekarang bagaimana cara kita mengatur nih, bagaimana cara kita memanage keuangan yang kita investasikan. Nah, berbicara tentang produk di pasar modal, ini ada beberapa bauran produk ya. Ada beberapa produk di pasar modal. Yang pertama, efek yang berbasis equity kepemilikan, yaitu ada saham, kemudian juga ada warrant, dan serta ada right, kemudian yang sifatnya fixed income. Pendapatan tetap, ada surat utang ini, baik itu surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, government bond, ataupun juga suku pemerintah, surat utang berbasis syariah. Kemudian juga ada surat hutang korporasi atau perusahaan, ataupun juga surat hutang korporasi berbasis syariah atau suku. Dan juga ada produk-produk lainnya, features dan exchange trade fund. Nah, adik-adik sekalian, karena di kesempatan waktu ini waktunya cukup terbatas, kita tidak akan membahas semua produk yang ada di pasar modal. Nah, kita tinggal lihat satu produk aja yang memang cukup menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Nah, produk apa itu? Produknya adalah saham.
Nah, berbicara tentang saham sendiri, apa yang disebutkan dengan saham? Nah, sekarang kita sering nih dengar-dengar istilah trading saham, trading saham. Nah, tapi sebenarnya apa trading saham atau apa yang sebenarnya disebutkan dengan saham? Nah, kita harus tahu agar kita tidak salah mendefinisikan atau kita tidak langsung ketika di luar sana ada yang menawarkan produk investasi dengan menyebutkan saham, kita nggak langsung trust ya, kita nggak langsung percaya sebelum kita mengetahuinya terlebih dahulu. Karena cukup banyak nih Pak Said di luar sana mengatasnamakan penipuan investasi itu berdasarkan dengan kata-kata saham, Pak. Nah, cukup banyak sekali, Pak. Nah, ketika kita telusuri, Pak, rupanya bukan hal yang dijadikan sebagai media investasi, tetapi dia cuma menggunakan saham ini sebagai istilahnya saja untuk memancing minat masyarakat. Nah, ini yang sangat kita sangat sayangkan ya. Nah, jadi kembali ke sini ya, saham ini sendiri apa? Saham ini adalah bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Jadi kalau kita punya saham, sama dengan kita jadi pemilik daripada perusahaan-perusahaan yang ada. Yang kita beli sahamnya sejumlah dengan nominal uang yang kita sanggup beli. Nah, adik-adik sekalian, untuk membeli saham ini sangat terjangkau. Nah, di mana modal awal untuk minimal berinvestasi di pasar modal itu adalah Rp100.000. Jadi sangat minimal sekali ini Rp100.000, sangat terjangkau sekali bahasanya ya. Jadi saya kira pasti adik-adik sekalian, apalagi nih kalau yang punya bisnis nih, uang 100.000 ini pasti sangat terjangkau nih ya. Jadi daripada kita konsumsi uangnya untuk kebutuhan yang sifatnya enggak menghasilkan, misalnya apa Pak? Misalnya banyak mahasiswa atau banyak ya adik-adik yang di luar sana itu kebanyakan nongkrong saya lihat Pak, kalau di Banda Aceh sini Pak, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi alangkah baiknya yang konsumtif, yang sifatnya konsumtif itu kita kurangi, kita berdayakan sifatnya investasi supaya menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, berbicara tentang saham sendiri, nah kita udah tahu nih, saham ini sama dengan kita membeli saham, sama dengan kita menjadi owner daripada perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal. Lantas selanjutnya, apa yang akan kita dapatkan? Nah, jadi apa yang akan kita dapatkan sebagai owner daripada perusahaan-perusahaan. Nah, jadi adik-adik sekalian, ketika kita sudah memiliki saham, maka kita berhak atas yang pertama berupa dividen. Atau bahasa kita, bahasa sehari-hari kita adalah bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Jadi kalau dalam syariah prinsipnya kan bagi hasil. Nah, kalau di pasar modal juga bagi hasil. Ketika perusahaan yang mendapatkan laba usaha baru dibagikan kepada pemegang sahamnya. Jadi terus ketika perusahaan yang nggak mendapatkan laba ya tidak ada yang bisa dibagikan. Nah, karena bisa ribawi di pasar modal ya, terkhusus kepada saham-saham yang syariah kategorinya. Nah, jadi sangat berkeadilan. Jadi tidak memaksakan salah satu pihak harus membagikan pendapatan, tidak. Jadi tergantung kepada performa si perusahaan. Makin bagus performa perusahaan, makin besar juga laba perusahaan, maka makin besar juga dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kemudian yang kedua, selain dividen, menariknya juga kita bisa dapatkan capital gain atau selisih dari harga dan juga harga jual saham yang kita punya. Jadi adik-adik sekalian, ada dua potensi yang bisa kita dapatkan secara umum, ada dividen dan juga ada capital gain. Jadi saya kira ini sangat sesuai sekali, apalagi untuk dijadikan sebagai wahana investasi jangka panjang. Nah, kita investasi jangka panjang ini juga sekaligus kita bisa menjadikan aset di pasar modal ini sebagai passive income-nya kita. Jadi ketika tahun kita bisa terima nih dividen daripada perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, nah
kita udah tentang profitnya ya. Nah, tapi di sini kita juga harus paham bahwasannya ada resiko-resiko yang juga adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian ini harus perhatikan. Nah, mengenai resiko ini sendiri, resiko ini semua aset itu pasti memiliki yang namanya resiko. Jadi saya kira tidak ada ya aset yang bebas sama sekali dari resiko. Walaupun dari secara teori emas dikatakan sebagai aset yang zero resiko, 0% resiko. Tetapi secara implementasi kan ada juga resikonya. Misalnya dari apa? Dari fluktuasi harganya, karena juga harga emas dalam jangka pendek fluktuasi naik dan turun. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, intinya di sini tidak ada aset yang bebas dari resiko. Yang ada apa? Yang ada adalah tingkat profit itu mengikuti daripada tingkat resiko. Jadi saling mengikuti ya, tingkat profit dan juga tingkat resiko. Untuk saham sendiri, resiko yang perlu kita perhatikan ketika kita berinvestasi adalah yang pertama capital loss. Jadi kita tadi udah tahu nih harga bisa naik, kebalikannya juga sama. Harga saham juga bisa turun, naik dan turun penawaran. Nah, jadi kalau permintaan tinggi kita bisa gain, kemudian kalau sebaliknya permintaan lemah, penawaran tinggi, harga saham turun dan kita memutuskan untuk jual, maka kita udah merealisasikan loss-nya yang kita miliki. Ini kemudian risiko yang kedua adalah risiko likuidasi. Nah, risiko likuidasi ini terjadi apabila kita melakukan dari saham-saham yang pertama yang tidak liquid, yang performa perusahaannya sudah sangat buruk sekali, yang perusahaannya sedang mengalami di pengadilan. Jadi bisa saja dihadapkan dengan risiko likuidasi. Jadi perusahaannya di aset-asetnya didominasi hutang-hutang perusahaan ataupun juga kewajiban-kewajiban perusahaan. Jadi di sini sangat penting sekali adik-adik sekalian dalam berinvestasi kita harus melakukan analisa terkait dengan investasi yang akan kita lakukan. Lebih jauh nanti berbicara tentang analisa investasi itu ada dua, teknikal dan juga analisa fundamental. Mungkin nanti dari Pak Fatir akan sedikit nih akan menjelaskan bagaimana dengan sistem analisanya. Nah, juga adik-adik sekalian di sini selain tadi ada capital gain dan juga ada dividen, ada juga potensi-potensi lainnya ya sebagai pemegang saham, yaitu terkadang juga perusahaan ada yang memberi saham bonus nih kepada pemegang sahamnya. Kemudian perusahaannya juga melakukan stock split sehingga jumlah saham yang dia miliki bertambah, ada buyback dan juga ada direct issue. Yang sifatnya ini tidak ada yang tahu. Nah, jadi tergantung kepada keputusan daripada manajemen perusahaan atas persetujuan rapat umum pemegang saham. Jadi ini saya kira potensi yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk memperoleh saham kita bisa dapatkan di mana? Nah, jadi untuk bisa mendapatkan saham, kita bisa dapat yang pertama melalui pasar perdana atau yang jamak yang sering digunakan oleh masyarakat, yang familiar sama masyarakat sebagai IPO. Nah, jadi kita bisa mendapatkan di pasar perdana, kita membeli langsung melalui underwriter, melalui penawaran di building dan juga offering. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkannya di pasar sekunder, di mana di pasar sekunder ini kita membeli investor yang memiliki sahamnya. Nah, perbedaannya apa? Kalau di pasar perdana ini harga sahamnya udah tetap. Jadi kalau harga offering finalnya, harga penawaran ini udah tetap, jadi nggak berfluktuasi. Sedangkan di pasar sekunder,
harga saham itu sangat mungkin berfluktuasi, tergantung kepada demand dan supply daripada saham. Makin besar demand, makin naik harga, makin besar supply, makin sedikit permintaan, makin turun harga. Nah, kemudian di pasar perdana tidak dikenakan fee transaksi, sedangkan di pasar sekunder ada fee transaksi. Kemudian selanjutnya di pasar perdana hanya berlaku untuk pembelian. Kemudian kalau kita ingin jual, maka nantinya akan masuk ke dalam mekanisme di pasar sekunder, di mana kita akan melakukan penjualan kepada investor lainnya yang melakukan penawaran beli. Nah, untuk jangka waktu di pasar perdana di pasar perdana jangka waktu penawarannya terbatas. Nah, setelah periode penawarannya selesai, maka nantinya akan listing dan masuk ke dalam mekanisme di pasar sekunder, di mana jangka waktu tidak terbatas, kecuali hanya dibatasi oleh jam perdagangan yang berlaku. Nah, untuk jam perdagangannya seperti apa? Nah, untuk jam perdagangan, di bursa operasionalnya bukan 24 kali 7 hari. Nah, kita nggak buka tiap hari di pasar modal, karena kita tahu pelaku di pasar modal ini adalah people yang tentunya mereka juga membutuhkan waktu-waktu lainnya bersama keluarga atau juga mengalokasikan waktu lain kebutuhan lainnya. Nah, jadi di pasar modal kita hanya bisa melakukan transaksi di dalam jam perdagangan yang sudah ditentukan mulai Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian di mana di setiap harinya ini terdapat 2 sesi perdagangan. Nah, untuk sesi 1, untuk sesi 1, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ini bursa buka mulai dari jam 9 sampai dengan jam 11.30. Kemudian nanti lanjut lagi di sesi 2, 11.30 sampai dengan 14.49. Nah, jam perdagangan yang ada di masing-masing layar Bapak dan Ibu sekalian ini adalah jam perdagangan setelah jam perdagangan perubahan setelah adanya pandemi ya. Jadi mengikuti instruksi pemerintah juga. Nah, jadi untuk efek-efek yang diperdagangkan wabil khusus saham ini hanya bisa ditransaksikan di dalam perdagangan yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana dengan kinerja daripada pasar modal Indonesia sendiri sebagai satu-satunya pasar yang ada di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita lihat kinerja daripada Jakarta Composite Index atau kalau dalam sehari-hari masyarakat lebih sering, lebih familiar dengan istilah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, yang mana IHSG ini sendiri adalah suatu indeks yang mewakili seluruh pergerakan harga saham yang terdaftar di pada pasar modal kita sendiri. Nah, jadi dalam kurun waktu 10 tahun ya, dari 2011 sampai dengan 2021, kita bisa lihat pergerakannya sebenarnya dari 2011 sampai 2019 ini tren yang positif. Kemudian hanya saja ini di-tackle nih sama pandemi. Jadi turunnya langsung turun tajam. Jadi ibaratnya pemain bola langsung dicabut nih dulu sementara. Nah, jadi memang ketika pandemi kemarin ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa sekali ya, kawan-kawan sekalian. Karena kenapa? Karena kita nggak estimasi, semua pelaku ekonomi di dunia nggak estimasi bahwa di 2019 itu bakal terjadi suatu kasus yang luar biasa sekali efeknya. Nah, yang tadinya masyarakat dan juga Bank Dunia memforecast itu pertumbuhan ekonomi bakal tumbuh signifikan di 2019 dan 2020, realisasinya menjadi negatif. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Nah, tetapi di dalam jangka waktu yang ini ya, periode penurunan ini sebenarnya ini bagi sebagian kalangan yang bisa melihat ini sebagai potensi, yang golongkan mereka di sini sebagai kalangan-kalangan yang
optimis terhadap kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang, mereka bisa tahu. Nah, dan terbukti peluang yang mereka dapatkan, mereka realisasikan menjadi profit bagi diri mereka. Nah, ketika pandemi menyerang di negeri kita, pasar modal turun tajam lebih dari 40% penurunannya. Maka waktu beberapa bulan saja, ketika efek daripada kepanikan mereda, itu harga saham sudah naik kembali kepada level pertamanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada mereka yang optimis-optimis, yang bisa melihat peluang di pasar modal kita, dan mereka langsung merealisasikan keuntungan mereka dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ada dalam tempo waktu berapa bulan aja dari peristiwa pandemi ini sendiri. Nah, kemudian untuk jangka panjang ya, periode timing 2095 sampai 2021, kurang lebih 20 tahun. Nah, ini IHSG kita konsisten nih pergerakannya. Yang tadinya di tahun 95 masih sekitar ratusan, sekarang udah di 6 ribuan. Nah, artinya apa? Artinya saham-saham yang ada memang tumbuh signifikan. Makin banyaknya perusahaan yang listing di pasar modal kita. Nah, di sini saya kira dari grafik saya kira di sini kita memang sangat sesuai kalau kita katakan bahwasannya saham ini aset investasi untuk jangka panjang. Buktinya di mana? Buktinya sedang kita saksikan bersama di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Terus pertanyaannya, kita investasi kemana daripada perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal kita? Nah, sampai ini ada lebih dari 750 emiten yang tercatat di pasar modal, dan beberapa masuk pipeline untuk listing di pasar modal, dan emiten-emiten ini kita golongkan ke dalam sektor industri, mulai dari energi sampai juga dengan properti dan real estate. Nah, tentunya mungkin di sini bagi kita terhadap masing-masing sektor perusahaannya, misalnya energi, kita bisa lihat nanti ada perusahaan apa aja yang di sektor energi kan. Jadi bisa kita sesuaikan dengan preferensi kita. Kita sukanya investasi di sektor apa. Nah, jadi sangat mungkin ya untuk kita sesuaikan. Nah, untuk perusahaannya cukup banyak sekali, dan hampir sebagian besar saya kira paling tidak kita pernah melihat logo perusahaannya atau kita pernah mendengar nama perusahaannya. Dan sebagiannya lagi kita pakai ini produknya. Jadi alangkah sayang ya kalau kita posisi kita itu cuma sebagai consumer of product. Jadi berbicara sebagai consumer, maka nilai utilitas barang itu hanya terbatas dengan barangnya aja. Jika barangnya juga udah selesai, udah habis, maka nilai satisfaction-nya juga udah selesai. Berbeda kalau kita menjadi investor. Uang yang sudah kita belanjakan itu kembali lagi kepada diri kita dalam bentuk return of investment. Jadi ini adik-adik sekalian serta Bapak dan Ibu. Nah, untuk mekanisme proteksi, tentunya Bursa Efek Indonesia sebagai regulator di pasar modal, kita juga mengimplementasikan cara-cara dalam bentuk melindungi investor-investor yang ada di Indonesia. Tentunya karena investor adalah salah satu pihak yang terlibat di pasar modal, dan juga kita sangat concern terhadap safety-nya. Nah, untuk itu bursa memiliki beberapa mekanisme sebagai proteksi investor di pasar modal Indonesia, yang dimana di sini termasuk bursa bisa meminta penjelasan daripada pihak manajemen perusahaan
ketika ada isu-isu tertentu yang diperkirakan dapat berefek kepada si investor. Juga bisa melakukan peran kepada perusahaan tercatat, memberikan sanksi kepada perusahaan tercatat, menghentikan perdagangan atau suspensi bagi perusahaan tercatat. Nah, termasuk di sini bursa memberikan proteksi perlindungan bagi setiap investor retail. Investor perorangan itu diberikan nilai penjaminan sampai dengan 200 juta rupiah. Jadi sangat safety sekali berinvestasi ya. Karena yang pertama secara legalitas sudah jelas nih di pasar modal legal. Kemudian ada pengawasnya juga, dan tadi ada otoritas jasa keuangan juga ikut mengawasi. Kemudian juga dari sistem perdagangan juga udah sangat canggih ya. Jadi kalau kita nantinya Bapak dan Ibu ingin melakukan perdagangan, kita langsung secara mandiri dengan menggunakan akun atas nama kita sendiri. Jadi bukan kita titipkan kepada perusahaan sekuritas. Nah, jadi sangat safety sekali. Yang keempat diberikan lagi nih, kalau memang nanti asetnya terjadi maladministrasi pencatatan atau fraud di pasar modal, itu diberikan tanggungan sampai dengan 200 juta rupiah per investornya. Jadi apalagi nih, dari segi safety sudah sangat safety, dari segi peluang juga sangat berpeluang sekali, tinggal kemauan aja yang kita gerakkan sekarang. Nah, adik-adik sekalian, di sini ada beberapa investor kelas dunia ya, yang memang cukup populer sekali di investor. Bahkan saya juga sangat yang pertama mengagumi sekali yang namanya Warren Buffett ini. Nah, kenapa Warren Buffett? Karena Warren Buffett ini adalah kalau kita lihat dari perjalanan hidup beliau memang sangat inspiratif sekali ya. Beliau adalah salah satu orang terkaya di dunia yang hartanya itu ribuan triliun, tetapi di sini beliau sangat dermawan sekali. Hampir setengah daripada harta beliau itu diserahkan kepada untuk pembangunan kemanusiaan, untuk lembaga-lembaga amal. Saya kira kalau berbicara tentang syariah, beliau sudah mengimplementasikan dalam bentuk money management ya. Walaupun beliau seorang non-muslim, karena mayoritas harta beliau itu beliau dermakan. Nah, jadi sangat inspiratif sekali. Jadi kalau nanti ingin baca kisah beliau itu silakan bisa baca. Kemudian juga saya pernah lihat perjalanan beliau di video di YouTube, nanti silakan nanti kawan-kawan bisa lihat juga ya. Nah, kemudian juga ada George Soros, ada Prince Walid bin Talal. Jadi dari 3 investor besar ini hanya Prince Walid bin Talal yang Muslim. Beliau yang punya Citibank, ada beberapa juga saham-saham lainnya. Ya, mereka adalah intinya di sini saya ingin katakan, mereka adalah yang investor yang mendapatkan kekayaan dari investasi di pasar modal. 2 dari mereka, Warren Buffett dan George Soros, ini adalah mereka-mereka yang tidak mendapatkan berkah dari harta keturunan. Nah, kecuali Prince Walid bin Talal dari harta kerajaan. Tapi ini George Soros merupakan seorang pengungsi juga di Inggris, tapi mereka bisa membangun reputasi mereka sebagai investor kawakan di dunia. Nah, saya kira ini juga sangat inspiratif sekali. Kalau mereka bisa, maka pertanyaannya seharusnya bukan pertanyaan, maka pertanyaannya kita juga harus bisa. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Nah, itu yang harus kita punya ya kawan-kawan sekalian. Nah, terakhir dari saya, yang dari tadi berapa yang sudah saya bagikan, di sini ingin saya rangkum kembali ya. Ya, di sini yang pertama, saya ingin katakan bahwasannya pasar modal ini, investasi di pasar modal memang sangat sesuai untuk kalangan milenial. Ini usianya adik-adik sekalian ya. Kalau saya mungkin masih di pertengahan nih Pak, masuk ke milenial atau di atasnya juga ya. Ya, jadi generasi mungkin Pak jauh juga lah, karena juga saya rasa karena juga inilah masih muda lah ya.
masih muda, belum juga tua-tua kali juga belum kayak. Ya, jadi karena ini sangat fleksibel ya kita investasi di pasar modal, fleksibel dari waktu. Karena waktunya kita nggak, kalau kita kerja di perusahaan tentu waktu kita terikat. Nah, tapi kalau kita menjadi investor ataupun trader di pasar modal, kapanpun kita mau beli, kita mau masuk jam 9, oke, mau keluar jam 9:05, bisa. Kita yang handle sendiri. Kuncinya, kendalinya kita sendiri. Jadi sangat fleksibel dalam hal waktu, kemudian juga sangat fleksibel dalam pemilihan aset, karena ada beberapa jenis aset. Saham sendiri ada 750 pilihan, jadi cukup banyak. Kemudian liquid ya artinya kapan sewaktu-waktu kita butuh uang kita bisa menjual, atau sewaktu-waktu ingin beli barangnya tersedia, efeknya tersedia. Jadi liquid. Kemudian yang ketiga, tidak perlu memikirkan urusan manajerial. Karena urusan manajerial sudah ada pihak manajemen, direksi perusahaan, kemudian juga pegawai perusahaan yang mereka bekerja untuk memperkaya si ownernya, yaitu siapa? Si pemilik sahamnya sendiri. Kemudian perusahaan yang terdaftar di pasar modal itu adalah terbuka. Jadi semua informasi itu transparan seharusnya. Jadi bursa selalu menekankan perusahaan untuk mentaati transparansi. Dengan cara apa? Kalau ada peristiwa-peristiwa atau informasi material itu harus dibuka kepada masyarakat umum. Jadi semua masyarakat bisa mengambil keputusan berdasarkan hasil atau berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan juga tentunya perusahaannya diawasi oleh banyak pihak. Nah, yang kelima, resikonya terukur. Yang pasti resikonya ini mengikuti juga dengan profitnya ya. Jadi resikonya terukur. Yang penting kita bisa manage, kita kuasai ilmunya, kemudian baru kita bisa melakukan investasi. Jadi jangan masuk pasar modal, atau kita bicara investasi secara umum, apabila kita masuk ke dalam investasi tanpa kita mengenali apa yang kita investasikan, sangat berbahaya sekali. Kita nggak bisa kalkulasikan resikonya. Jadi pelajari terlebih dahulu apapun yang ingin kita investasikan. Kemudian yang terakhir, selalu ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang relevan. Nah, ini adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, sharing dari saya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi modal awal untuk mendalami pasar modal yang lebih jauh. Terakhir, follow me, I am an investor, kan, orang mahasiswa yang sedang di kegiatan CFD di Jakarta. Sekian dari saya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Aulia Firdaus yang telah menyampaikan mengenai berinvestasi di pasar modal. Mungkin dari sejarah tadi Pak ya, dari Bursa Efek Batavia sampai ke Bursa Efek Indonesia sekarang ini. Kemudian kami tadi sudah mengetahui apa itu pasar modal, manfaatnya. Kemudian yang saya dapat di sini mungkin ini intinya uang yang kita ada sekarang ini, kalau istilah tradisionalnya, jangan disimpan di bawah kasur ya Pak. Mendingan kita investasikan sehingga ini dapat membantu perekonomian kita di pada saat ini, dan tentunya untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian tadi Bapak juga telah menyampaikan apa itu produk-produk saham. Jadi produk saham itu artinya kalau kita sudah membeli saham, kita sudah sama saja dengan sudah memiliki perusahaan tersebut. Kemudian dari tadi sudah dijelaskan juga apa sih itu yang protective mechanism di pasar modal juga. Pak, ini Pak Aulia, ini langsung saja mungkin kita ke sesi pertanyaan Pak.
sehingga nanti tidak sulit. Oke, kalau kita oper host lagi, Pak. Oke. Mungkin kepada teman-teman mahasiswa, mumpung ini dengan ahlinya tentang pasar modal, silahkan bertanya. Nah, kepada teman-teman mahasiswa, kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Dan nanti sebutkan nama ya. Oke. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke. Putra Astaman, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sedikit Bang ingin berdiskusi tentang yang materi yang Abang sampaikan tadi. Kan ada membahas tentang saham seperti itu. Nah, ketika bagi pemula untuk berinvestasi seperti itu, bagaimana sih Bang tipsnya untuk melihat perusahaan yang cocok untuk kita ini Bang, untuk kita beli sahamnya kayak gitu Bang. Artinya perusahaan yang memang sehat gitu untuk kita berinvestasi di dalamnya. Mungkin boleh berbagi tipsnya sedikit Bang. Terima kasih Pak. Baik, ini langsung kita jawab ya Pak Said ya. Iya Pak, langsung saja Pak. Baik, terima kasih banyak nih pertanyaannya dari Putra Astaman ya. Pertanyaan bagus nih. Banyak perusahaan yang ada di pasar modal, tapi gimana nih cara kita milih perusahaan yang terbaik, yang layak kita jadikan sebagai kendaraan investasi kita. Nah tentunya memang gini, untuk memilih, untuk bisa menilai suatu perusahaan itu baik atau enggak, cukup melihat dengan istilahnya itu penampilan daripada perusahaan. Sebagai contoh nih, misalnya, saya sebutkan aja Garuda Indonesia. Nah, siapa yang nggak kenal dengan maskapai Garuda Indonesia? Semua masyarakat pasti tahu dan pasti kenal. Jadi secara nilai brandnya, Garuda ini kuat sekali brandnya. Nah, karena semua masyarakat pasti tahu Garuda Indonesia itu seperti apa. Tetapi kalau kita lihat, nah, kondisi keuangannya, apakah cukup dinilai dari brandnya aja? Tentunya nggak cukup, kawan-kawan sekalian. Nah, untuk menjawab sehat tidaknya suatu perusahaan, maka di sini kita harus lihat kepada kinerja perusahaannya yang ada di laporan keuangan perusahaan. Baru kita bisa dapatkan kesimpulan, ini perusahaannya sehat atau enggak? Ini perusahaannya cocok nggak untuk kita investasikan? Nah, kemudian secara harga sahamnya udah kemahalan atau memang udah murah nih harga sahamnya. Nah, itu semua baru kita bisa nilai ketika kita udah membuka laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi Pak adik-adik sekalian, nanti untuk bisa kita menilai ya perusahaannya layak atau enggak, sehat atau enggak, kan kita akan pelajari itu di analisis fundamental. Di mana analisis fundamental ini itu akan diajarkan gimana caranya melihat kondisi keuangan perusahaan. Nah, apakah nanti perusahaannya nilai hutangnya tinggi atau enggak? Apakah nilainya terjaga enggak bandingkan dengan hutang? Kemudian profitabilitasnya tumbuh atau enggak? Semua itu akan dijawab di analisis fundamental. Mungkin untuk analisis fundamental ya, adik-adik silakan nanti mungkin Bang Fatir bisa juga sharing nanti seperti apa rupa dari investasi analisis fundamental, tetapi yang pasti nggak akan cukup waktu Pak kalau kita bahas semuanya sekarang. Nanti karena gini, pembelajaran di pasar modal ini bukan pelajaran instan ya kawan-kawan sekalian. Memang dibutuhkan waktu. Kita semua butuh waktu untuk belajar supaya nanti expert di dalam pasar modal ya. Pasti jadi kalian juga harus investasikan waktu kalian untuk belajar nantinya. Nah, jadi mungkin sebagai peran ini sih untuk cara menilai kondisi suatu perusahaan sehat atau enggak. Oke, terima kasih Pak atas tadi yang sudah diberikan jawaban dari pertanyaan Putra Astaman. Bagaimana sih cara untuk memilih saham itu ya? Oke, mungkin selanjutnya ada yang lain? Coba. Saya Pak. Oke, Bastian Limbong, silakan. Perkenalkan, nama saya Bastian Limbong, mahasiswa manajemen 2019 Pak. Begini Pak,
Oh, akhir-akhir ini kan Pak ada lagi tren investasi kripto Pak. Oh, jadi saya sebagai orang awam gitu Pak, apakah apa kripto itu Pak? Dan bagaimana cara kerja investasi kripto itu Pak? Baik. Nah, ini cukup menarik juga nih pertanyaannya nih dari adik kita Bastian Limbung. Mengenai kripto, karena juga kripto ini beberapa waktu yang lalu juga cukup booming. Walaupun sebenarnya kalau berbicara tentang kripto, kalau teknologi kripto itu sebenarnya udah cukup lama ya. Walaupun boomingnya juga baru-baru sekarang. Nah, berbicara kita lihat nih ya dari ECNU. Kripto ini kan mata uang digital. Nah, kita akan coba ukur dari sisi resikonya, apakah dia sama risiko saham atau enggak. Nah, secara prinsip saya katakan kalau kripto ini mata uang digital yang kita tidak bisa valuasikan berapa nilainya. Jadi kita nggak bisa kita nggak tahu nih berapa sih nilai realnya dari suatu mata uang kripto yang sifatnya yang semua orang yang menguasai teknologinya bisa ciptakan mata uang kripto. Nah, beberapa waktu yang lalu ya Pak, saya juga baru baca tuh ketika booming tentang bukan drama, seri Korea yang apa itu ya? Apa namanya yang baru-baru ini booming namanya? Saya lupa. Juga nggak tahu Pak, soalnya mungkin bisa bukan Korea nih. Korea yang di anak-anak milenial juga cukup gandrung sama serialnya ya. Saya lupa. Jadi langsung itu Pak. Jadi langsung ketika serial ini booming itu langsung terbit mata uang yang sama dengan judul filmnya itu Pak. Nah, jadi apa? Jadi semua orang bisa kuasai, yang punya teknologi, yang ngerti teknologi bisa ciptain mata uang kripto. Nah, jadi kalau secara nilai tadi nggak ada nilai intrinsiknya, kemudian semua orang bisa ciptakan mata uang, apakah ini menarik? Saya kira juga enggak ya. Karena juga ciri dari mata uang itu pasti jumlahnya terbatas. Kalau semua orang bisa ciptain buat saya ya ngapain gitu ya. Nah, ini yang mau saya tekankan. Kemudian juga secara resiko artinya resiko kita berinvestasi di kripto atau saya nggak sebagai media investasi Pak. Karena beberapa tokoh investor dunia itu menolak memasukkan kripto sebagai sebagai aset investasinya mereka karena cukup volatile Pak. Jadi cukup tinggi sekali pergerakannya, naik dan turunnya itu cukup tajam sekali, ditambah dengan tidak adanya nilai intrinsik yang menjadi jaminan. Nah, sedangkan kalau di saham itu mewakili nilai aset perusahaan dan juga nilai prospek dari perusahaan ke depannya. Jadi kalau suatu-waktu nih perusahaannya, mohon maaf kita katakan pelit perusahaan, maka asetnya akan dijual, kemudian dilunasi hutang perusahaan, nantinya ketika masih ada sisa baru akan dibagikan kepada pemegang. Nah, jadi artinya di sini ada nilainya, ada nilai intrinsik yang dimiliki dari lembar saham. Beda dengan kripto. Jadi secara prinsip, walaupun dua-duanya adalah trading, bisa ditradingkan, tetapi resiko trading di kripto itu sangat tinggi sekali. Nah, jadi ini yang semoga bisa menjawab nih pertanyaannya Bastian Limbung. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, mungkin ada yang lain? Ini tadi sudah dijawab mengenai current isu yang terhangat, yaitu masalah isu kripto. Ini adalah mata uang digitalisasi. Nah, mungkin ini naiknya pas naik daunnya pas ini ya apa namanya film-film Korea gitu ya. Oke, mungkin Pak, ini karena waktu kita sedikit, ini untuk pasar modal ini terima kasih Pak telah menjelaskan secara detail mengenai dari sejarah sampai ke proteksi di pasar modal tersebut. Mudah-mudahan ini bisa kami bisa kami terima dan mahasiswa juga bisa terima. Kemudian selanjutnya ini pembahasan mengenai
saham. Nah, itu mungkin akan dijelaskan oleh Pak Fatir. Ini sebagai informasi saja, Pak. Kalau dulu saya kuliah di Unsia pasca sarjana, Pak Fatir pernah memberikan edukasi kepada kami tentang pasar modal, sehingga saya tertarik kemarin untuk membeli saham, Pak. Walaupun mungkin hanya nilainya sedikit, cuma 300.000 kemarin, Pak. Mungkin kedepannya ini nanti Pak Fatir tolong disuntikan motivasi kepada mahasiswa kita untuk membeli saham. Mungkin Pak Aulia tolong untuk klik di partisipan, kemudian pilih menjadi dikembalikan. Oke. Ini sudah menjadi host Pak Fatir? Sudah? Saya coba ya. Coba di-share. Sudah ya, kelihatan ya. Oke, Pak. Mungkin sekilas saja, Pak. Mungkin karena waktu kita sempit di sini, mungkin nanti Pak Fatir tolong dijelaskan gitu ya, kenapa saya bisa tertarik untuk menanam saham. Ini tolong disebarkan virus-virus itu ke mahasiswa kita, Pak. Baik, siap. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Fatir. Baik, terima kasih Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore untuk Bapak Ibu, teman-teman peserta seminar kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang nih untuk bisa sharing terkait saham dengan lebih detail. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pembahasannya. Nah, baik, tadi oleh Pak Aulia sudah dijelaskan fungsi, sejarah, terus cara pengamanan dari bursa efek. Nah, sekarang masuk ke perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu apa sih? Nah, perusahaan sekuritas itu adalah perantara investor dengan pasar modal dalam jual beli saham. Jadi ketika ada seorang investor itu tertarik untuk berinvestasi di pasar modal, investor tersebut harus memiliki akun di salah satu perusahaan sekuritas. Nah, pada hari ini saya mewakili MNC Sekuritas. Nah, MNC Sekuritas adalah salah satu perusahaan sekuritas yang ada di bawah pengawasan oleh Bursa Efek. Nah, demikian untuk perusahaan sekuritas ya. Jadi perantara untuk jual beli saham. Nah, kemudian tadi seperti sudah dijelaskan bahwa untuk berinvestasi saham, seorang investor itu harus memiliki akun di salah satu perusahaan sekuritas. Nah, bagaimana sih cara pembukaan akun saham tersebut? Yang pertama, investor tersebut harus mengisi formulir pembukaan akun sekuritas. Nah, nanti data-data yang diminta kemudian bisa diisi. Kemudian yang kedua itu investor harus mengisi yang namanya formulir pembukaan rekening dana nasabah atau RDN. Nah, RDN ini fungsinya apa? Fungsinya sebagai rekening penampung untuk transaksi jual beli saham. Nah, RDN itu jadi ketika seorang investor mau beli saham, dananya itu tidak ditempatkan di perusahaan sekuritas atau di bursa efek, tidak. Tetapi investor tersebut menempatkan dananya di rekening dana nasabah atau RDN itu atas nama masing-masing investor. Jadi setiap investor punya RDN-nya masing-masing ya. Jadi tidak digabung, tidak atas nama perusahaan, tidak atas nama bursa efek, tidak. Jadi semuanya di dalam kontrol investor masing-masing. Nah, kemudian dokumen yang diperlukan untuk pembukaan akun saham itu yang pertama fotokopi KTP, kemudian fotokopi NPWP jika ada, tidak wajib. Kemudian fotokopi KTM bagi teman-teman mahasiswa itu diperlukan. Kemudian yang keempat, fotokopi halaman depan buku tabungan bank apa saja. Nah, fungsinya apa?
buku rekening tabungan bank ini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sekalian ingin mencairkan dana dari akun saham, itu nanti masuknya ke rekening yang diberikan ketika mendaftar. Nah, jadi bisa bank apa saja, Bank Aceh boleh, BSI boleh, dan bank apa saja bisa. Kemudian dokumen terakhir yang diperlukan adalah materai 10.000 sebanyak 2 lembar untuk keperluan tanda tangan dan dokumen ya. Nah, yang terakhir note penting, pastikan tanda tangan ketika mengisi formulir itu sama dengan KTP. Karena banyak investor yang akunnya di-reject karena tanda tangannya berbeda dengan KTP-nya. Jadi di-reject ya. Nah, untuk formulirnya itu sendiri nanti mungkin bisa dikontak ya, bisa saya kirim ke sana untuk formulir pembukaan akun, baik itu formulir pembukaan akun sekuritas maupun formulir RDN. Nanti bisa saya kirimkan fotokopinya dari sini ke sana. Boleh, saya bantu. Nah, ini untuk alurnya. Tadi setelah nasabah mengisi form, isi form sekuritas dan RDN, akunnya akan diproses dulu oleh perusahaan sekuritas. Setelah selesai diproses oleh perusahaan sekuritas, maka baru rekening dana nasabah tadi, yang rekening penampung tadi, proses. Setelah RDN selesai diproses, nah nanti di email masing-masing nasabah dikirim nomor rekeningnya, nomor rekening RDN itu tadi, rekening dana nasabah. Jadi para investor bisa mentransfer dana yang ingin diinvestasikan ke nomor rekening masing-masing. Nah, setelah akun selesai, investor bisa melakukan jual beli saham melalui aplikasi dari sekuritas ya. Kalau dari MNC Sekuritas, nama aplikasinya adalah Motion Trade. Nah, itu bisa di-download di websitenya langsung atau di Play Store maupun App Store. Nah, ini aplikasi Motion Trade dari MNC Sekuritas untuk keperluan jual beli saham. Nah, jadi aplikasi tersebut tersedia untuk versi mobile, ada untuk Android dan iOS, ada juga versi PC atau untuk komputer. Nah, mungkin saya bisa menampilkan ya contoh aplikasinya. Nah, kelihatan Pak? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, jadi ini contoh aplikasi Motion Trade untuk PC atau untuk komputer. Nah, mungkin di awal agak bingung ya, wah ini angka semua. Ya. Nah, jangan takut karena saya juga dulu di awal ketika ngelihat ini, waduh, ini kok angka semua ya. Enggak kok, nanti bisa diajarin. Tetapi berhubung waktunya juga terbatas, saya ingin menampilkan saja contoh aplikasi dari MNC Sekuritas. Nah, di sini sebagai contoh, di kotak ini ada saham Telkom Indonesia, itu induknya Telkomsel. Mungkin kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, pasti pakai produknya Telkomsel. Ada kartu simpati, kartu AS, kartu Halo. Nah, ini ada induk perusahaan dari Telkomsel itu tersendiri, perusahaan Telkom Indonesia Persero. Nah, sebagai contoh, saat ini Telkom dijual belikan di harga 3.700 per lembar. Jadi ketika kita beli saham, itu minimal 1 lot atau 100 lembar. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian ingin beli saham Telkom, maka perlu uang minimal 370.000 untuk beli saham Telkom. Nah, wah, apakah 100.000 berarti nggak bisa beli saham? Bisa. Kita ambil contoh lagi, Waskita Karya. Waskita Karya mungkin cukup familiar dengan pembangunan jalan tol ya. Pembangunan jalan tol di Aceh, salah satunya Waskita juga ikut di proyek tersebut. Nah, Waskita Karya saat ini diperdagangkan di harga Rp925 per 1 lembar. Jadi kalau mau beli sahamnya Waskita, itu perlu uang Rp92.500. Jadi dengan 100.000 tadi masih ada lebih uangnya.
Jadi cukup dengan uang 100.000 kita tetap bisa beli saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi mungkin sedikit menjelaskan terkait capital gain dan capital loss. Jadi saham-saham yang diperdagangkan itu ketika jam perdagangan itu naik turun dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore tadi itu berubah-ubah terus. Ini sekarang waktunya sudah 3:30 ya, jadi market sudah tutup, harganya tidak bergerak lagi. Nah, Waskita Karya, harga penutupan tadi adalah Rp925 atau naik 5 poin dalam kurung 0,54% dibandingkan harga kemarin. Harga kemarinnya itu bisa dilihat di open 920. Berarti kemarin hari Jumat berarti ya, karena pasar modal saham tidak buka hari Sabtu Minggu. Hari Jumat kemarin Waskita Karya ditutup di harga Rp920 per lembar. Kemudian high-nya atau harga tertinggi hari ini mencapai Rp940. Sedangkan harga terendah hari ini adalah Rp915. Nah, ketika penutupan harga saham Waskita itu naik sebesar 0,54%. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman beli kemarin hari Jumat kemarin Waskita sudah untung 0,54% pada penutupan hari ini. Malah mungkin kalau tadi sempat lihat ya ketika high 940 mau jual bisa. Berarti ada untung sekitar 1,8% ya, ada untung dari saham Waskita. Nah, jadi ketika market lagi jalan, harga ini berubah-ubah. Nah, untuk item-item detailnya mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bahas ya, karena berhubung waktu juga terbatas. Oke. Nah, tadi seperti sudah disebutkan oleh Pak Aulia, ada yang namanya fee transaksi saham. Nah, biaya untuk beli saham itu 0,18% dari biaya yang kita beli, dari total yang kita beli. Jadi ketika kita beli saham, itu ada fee sebesar 0,15%. Jadi kalau belinya 100.000, maka fee-nya adalah dikalikan 0,18%. Itu adalah fee ketika kita beli. Nah, biaya fee-nya itu sendiri terdiri dari, yang pertama, biaya untuk perusahaan sekuritas. Jadi ketika perusahaan sekuritas sudah menyediakan aplikasi, itu ada biayanya di chart. Kemudian biaya transaksi bursa dibagikan ke bursa. Terus tadi ada biaya KP atau ID Clear. Dan yang terakhir itu ada lembaga KSCI. Jadi dari 0,18% ini terbagi-bagi fee-nya. Ini udah total. Ketika beli 0,18% ini total, dibagi-bagi ke perusahaan sekuritas, bursa, KP, KSCI. Nah, ketika kita jual saham, itu fee-nya adalah 0,28%. Lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi dari 0,10%? Karena di situ ada pajak ya. Jadi ketika kita jual saham, kita dikenakan pajak oleh negara. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Aulia. Jadi kita berkontribusi untuk pendapatan negara ketika kita menjual saham. Ketika kita beli tidak kena pajak, hanya dikenakan ketika kita menjual sahamnya. Nah, di luar biaya-biaya ini apakah ada biaya lain? Jawabannya tidak ada biaya lain. Jadi biaya hanya dikenakan ketika beli dan jual. Di luar itu tidak ada biaya yang dikenakan kepada investor. Nah, yang menarik nih, ada promo akhir tahun dari MNC Sekuritas. Untuk investor di bawah 30 tahun, ada promo cashback broker fee. Jadi fee-nya itu gratis, nggak ada biaya ketika kita jual beli saham. Untuk beli tidak ada, untuk jual tetap ada karena pajak tadi 0,10%. Di luar itu nggak ada fee sama sekali. Nah, jadi promo ini berlaku dari 1 Oktober sampai 30 Desember 2021. Jadi bagi investor di bawah 30 tahun yang membuka akun di periode tersebut, maka tidak akan dikenakan biaya transaksi ke depannya. Jadi ayo dimanfaatkan mumpung ada promonya nih.
Nah, baik. Kemudian kita masuk ke cara analisa saham. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana sih cara menganalisa perusahaan yang baik untuk kita berinvestasi? Nah, jawabannya ketika kita berinvestasi di saham, itu ada dua analisa yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada yang namanya analisa fundamental, kemudian yang kedua ada yang namanya analisa teknikal. Bedanya apa? Analisa fundamental ini digunakan oleh investor. Investor itu yang berinvestasi saham dalam jangka panjang. Jadi ketika misalkan dia beli saham hari ini, dia hold paling nggak 1 tahun. Jadi baru jual tahun depan. Jadi periode megang sahamnya itu lama. Nah, untuk trader itu ada analisa teknikal. Trader itu bedanya apa dengan investor? Kalau trader itu jangka pendek. Jadi contoh beli saham hari ini jual besok bisa. Beli saham hari ini jam 9, jual jam 11 pagi bisa. Nah, itu adalah trader untuk jangka pendek. Nah, item-itemnya apa-apa saja. Nah, untuk analisa fundamental ini ada analisa mikroekonomi. Nah, itu kita bisa lihat perilaku konsumen. Apakah kemampuan masyarakat untuk membeli barang masih kuat ya? Kita kan bisa lihat lah keadaan sekitar. Kemudian untuk analisa yang kedua fundamental itu ada namanya makroekonomi. Nah, itu kita bisa lihat keadaan ekonomi negara, geopolitik ya, atau sebagai contoh yang baru-baru ini pandemi COVID itu berdampak kepada seluruh aspek ya, termasuk ekonomi. Jadi oleh karena pandemi COVID tersebut, ekonomi kita agak tersendat ya. Bukan hanya kita, seluruh dunia jadi agak tersendat. Nah, itu termasuk salah satu dari analisa makroekonomi. Kemudian ada laporan keuangan dan prospek bisnis perusahaan. Nah, perusahaan yang baik itu bagaimana? Yang pertama, perusahaan yang baik itu pastinya harus untung dulu. Ketika perusahaannya untung, maka bisnisnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan tersebut mencatatkan keuangan yang sehat. Kemudian kita lihat juga, kita bandingkan nih hutang dengan asetnya. Ada beberapa perusahaan yang hutangnya itu di atas aset. Ketika perusahaan tersebut hutangnya di atas aset, maka resiko perusahaan tersebut bangkrut atau ini lebih besar. Jadi kita pastikan asetnya sehat. Kita bisa lihat di laporan keuangan perusahaannya. Kemudian ada rasio keuangan, ada PBV, ROE, dan PER. Ini saya nggak bahas detail ya Pak ya, karena ya nggak cukup waktu. Kita bahas lapis awalnya. Nanti kesempatan ini kita bahas semua nanti Pak. Siap. Mungkin nanti kalau memang sudah pada buka akun, kita bisa adain kelas, bisa kelas lanjutan, bisa kita bahas lebih detail. Ini saya bahas lapisan awalnya dulu. Oke Pak. Nah baik. Tadi kita sudah selesai membahas tentang item-item dari analisa fundamental yang digunakan oleh para investor atau para pemilik saham yang dalam jangka panjang. Kemudian kita akan membahas analisa teknikal untuk para trader atau pemegang saham dalam jangka waktu yang relatif singkat. Bisa kita bilang bisa dalam waktu harian, mingguan, atau bahkan jaman. Nah, para trader tersebut menggunakan alat analisa yang berbeda yang dinamakan oleh analisa teknikal. Nah, item dari analisa teknikal yang pertama itu ada yang namanya analisa grafik saham. Kemudian ada pola harga saham. Sebagai contoh ya, saya kasih lihat aja contoh dari chart untuk analisa yang digunakan oleh trader. Bentar. Nah, bentuk dari analisa chart itu adalah seperti ini. Analisa candle namanya. Nah,
Baik lagi, hari ini kita tidak bahas secara detail terkait dengan analisanya. Saya ingin kasih lihat aja nih contohnya bagaimana. Nah, ini salah analisa chart yang digunakan oleh trader ketika mereka memutuskan untuk membeli atau menjual saham mereka. Ini sebagai contoh. Dan chart ini juga tersedia di aplikasi dari MNC. Jadi ketika udah buka akun ya semua fitur tersedia lah di MNC. Tinggal gunakan saja. Baik. Nah, demikian analisa yang digunakan oleh para investor. Nah, kemudian muncul pertanyaan, wah bagusnya saya investor atau trader? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bebas, mau jadi investor boleh atau trader juga boleh. Sesuaiin aja dengan style masing-masing. Kalau saya pribadi itu dana saya banyak digunakan untuk trading. Jadi alokasi dana saya pribadi itu 70% untuk trading, 30% saya investasikan jangka panjang. Nah, tokoh-tokoh dunia yang sebagai investor atau trader itu, untuk investor, tokoh paling terkenal itu tadi seperti sudah disebutkan oleh Pak Aulia adalah Warren Buffett. Itu beliau adalah orang ke-6 terkaya di dunia dengan kekayaan bersih 1.500 triliun. Nah, beliau ini mengumpulkan kekayaannya dari pasar modal, dari sebagai investor. Jadi beliau ini tidak memiliki perusahaan, dalam artian perusahaan yang beroperasi manufaktur dan lain-lain. Tidak, beliau memiliki perusahaan namanya Berkshire Hathaway. Nah, jadi perusahaan beliau ini kerjanya adalah menginvestasikan dana dari investor ke perusahaan-perusahaan yang ada di market Amerika. Nah, jadi kerjaan beliau itu yaitu menganalisa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada, memilih yang mana yang bagus. Nah, saat ini beliau adalah orang ke-6 terkaya di dunia dengan kekayaan bersih 1.500 triliun. Kemudian untuk trader itu tokoh yang paling terkenal itu adalah George Soros. Beliau orang ke-288 terkaya di dunia dengan kekayaan bersih 126 triliun berdasarkan dari Forbes. Nah, jadi bebas aja nih mau milih jadi investor atau trader. Cuman mungkin memang di awal itu baiknya start dengan jadi investor dulu. Jadi lebih aman lah, lebih safe. Karena kalau trading itu kita harus mantau terus market, pergerakan naik turunnya juga lumayan cepat, ya resikonya lebih besar. Jadi untuk di awal itu bagusnya memang mulai dulu sebagai seorang investor ya, lebih aman. Jadi pelan-pelan dari situ bisa belajar. Kalau mau trading, perlahan-lahan belajar. Ya kalau mau jadi trader silahkan. Jadi kenali dulu lah diri masing-masing, kira-kira lebih cocok kemana. Nah, kemudian ada yang namanya psikologi investasi. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang memulai investasi itu dengan mindset, dengan psikologis bahwa saya ingin cepat kaya. Bagaimana caranya? Saya ada uang 100.000, saya mau bulan depan jadi 1 juta, bulan depannya lagi jadi 10 juta, dan seterusnya. Nah, dengan psikologis ingin cepat kaya tersebut, maka itu berbahaya ketika kita berinvestasi ya. Nah, hal ini juga merefleksikan bahwa berdasarkan laporan OJK terakhir itu, kerugian dari investasi bodong atau penipuan investasi itu mencapai ratusan triliun seluruh Indonesia. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena hal itu tadi, ketika ada penawaran investasi dengan janji keuntungan yang luar biasa, yang sebulan bisa 30%, itu masyarakat Indonesia langsung tertarik ya. Tapi ketika dijelaskan tentang investasi saham, harus belajar caranya bagaimana, itu kurang tertarik karena tidak kelihatan gitu hasilnya. Tapi ketika dijanjikan sebulan 50%, jadi kalau ada uang 1 juta, bulan depan ada 500.000, nah itu langsung tertarik. Nah, dengan mindset seperti itu,
maka berbahaya sekali sebenarnya jika memulai investasi. Jadi pastikan dulu mindset ketika kita berinvestasi itu benar. Pastikan mindset kita bahwa kita nggak ingin cepat-cepat kaya gitu. Jadi kita berinvestasi perlahan-lahan untuk meningkatkan kekayaan kita belum memulai berinvestasi. Nah, ini ada saham dan investasi. Contoh-contoh investasi lainnya itu ada yang mungkin tahu deposito, itu returnnya fix 3-4% per tahun. Obligasi atau surat utang 6-7% per tahun. Reksadana itu returnnya tidak fix. Nah, reksadana ini apa? Reksadana ini uang investor dikelola oleh manajer investasi. Diinvestasikan kemana? Kebanyakan ke saham juga. Jadi yang mending kita manage sendiri aja, kita atur sendiri dengan berinvestasi saham secara langsung. Nah, ya memang saham ini returnnya juga tidak fix ya, sama. Nah, sebenarnya tidak masalah sih karena perlahan kita kan belajar perlahan-lahan. Jadi ya untuk di awal itu menurut pribadi saya itu bukan return yang kita jadikan hal fokus utama, tetapi lebih untuk setahun pertama lebih ke cara belajar. Jadi mulai aja dulu dengan modal kecil, 100.000 juga udah boleh kok untuk belajar ya, untuk tahu dulu saham itu seperti apa. Kemudian ada forex atau komoditi, itu returnnya juga tidak fix, volatilitas atau naik turunnya tinggi, resikonya warna kuning. Jadi sudah mulai hati-hati nih. Kemudian yang terakhir itu tadi ada pertanyaan soal cryptocurrency. Cryptocurrency itu awalnya diciptakan bukan sebagai alat investasi. Kripto itu awalnya diciptakan untuk sebagai sarana pembayaran. Jadi pengganti uang sifatnya, bukan sebagai sarana investasi. Kripto ini sendiri juga tidak berada di bawah naungan OJK atau IDX ya. Jadi risikonya cukup tinggi. Naik turunnya juga luar biasa. Jadi kalau di saham itu dalam sehari maksimal suatu saham itu naik 25%, turun maksimal 7%. Kalau cryptocurrency tidak ada batas naik turun. Ada yang sehari naik 100%, sejam kemudian turun 100% ada. Jadi memang tingkat naik turunnya luar biasa tinggi. Nah, kenapa saya bahas kripto? Padahal kripto ini bukan sarana investasi, karena kripto ini lagi tren ya, lagi tren di tengah masyarakat. Karena mungkin tergiur dengan return yang memang luar biasa. Nah, perlu dicatat bahwa yang di-share oleh mereka itu hanya ketika kripto tersebut naik, tapi ketika turun tidak di-share. Itu saya memiliki beberapa kenalan yang sangat disayangkan ya ketika naruh uangnya di kripto malah habis karena itu tadi naik turunnya luar biasa tinggi. Tidak ada juga pengaman, tidak ada lembaga yang ngatur ya, jadi bisa naik turun bebas dalam satu hari. Wah, cukup tinggi. Jadi sebaiknya untuk di awal hindari dulu kripto, mulai dari saham lebih baik. Nah, yang terakhir, kenapa MNC? Slide terakhir, kenapa MNC? Kenapa MNC Sekuritas? Yang pertama, kita adalah salah satu grup terbesar di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian familiar dengan RCTI, MNC TV, Global TV. Itu kita satu grup dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian dari sisi aplikasi trading, kita memiliki tampilan dan fitur yang termasuk paling lengkap di Indonesia. Jadi kita sudah ada chart yang baik, terus di situ juga sudah ada berita, sudah ada laporan keuangan. Jadi dalam satu aplikasi tersebut sudah mencukupilah kebutuhan untuk investor. Nah, untuk sejarahnya sendiri, MNC Sekuritas sudah berdiri sejak tahun 1989. Jadi bahkan sebelum Undang-Undang Pasar Modal tahun 95 keluar, MNC Sekuritas sudah berdiri dari tahun 1989. Kemudian kita juga rutin mengadakan edukasi rutin kepada nasabah
Jadi kalau memang nanti tertarik untuk belajar lebih dalam, kita ready kok. Kita bisa nyediain forum di lain waktu. Oke, nanti bisa kita usahakan nih Pak. Siap Bang. Mungkin nanti kita bisa buat juga grup WhatsApp ya dan lain-lain. Kita bisa komunikasi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fatir yang telah menjelaskan apa sih itu perusahaan sekuritas gitu ya. Jadi mungkin tadi sudah dibahas mengenai bagaimana sih cara pembuatan akun saham, isi formulir, pembuatan rekening nasabah gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa kita ini masih bingung Pak dengan angka-angka yang tadi Pak ya. Mungkin ada open high atau harga turun gitu. Mungkin dia masih bingung. Mungkin nanti kedepannya ini kita bisa buat kelas gitu mengenai bagaimana sih menjadi trading atau bermain saham itu. Kemudian tadi sebenarnya ini sangat menarik. Ada promo tadi Pak ya, ada promo. Tapi umur saya udah lewat Pak. Mungkin ya teman-teman mungkin masih bisa ya, karena ada masih promo 1 Oktober sampai 30 Desember tadi Pak ya. Iya. Dan tadi Bapak telah menjelaskan apa sih itu analisa fundamental, analisa teknikal gitu ya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian tadi yang terakhir masih ingat, apakah saya ini akan menjadi seorang investor atau trader? Mau menjadi Warren Edward atau mau menjadi George Soros gitu ya. Nah, mungkin nanti dan tadi ada yang menarik juga Pak. Ada bagaimana sih cara kita harus menjaga psikologi gitu ya. Psikologi investasi gak ada yang ini ya, gak ada yang instan di dunia ini Pak ya. Kecuali benar Pak. Nah ya, kecuali instan Pak. Oke, mungkin dan yang terakhir tadi mungkin nanti kedepannya kita bisa buka kelas mengenai bagaimana sih cara trending. Nanti mungkin selanjutnya next webinar atau next takso atau sharing, nanti saya hubungi lagi Pak Fatir Maulana. Mungkin kepada teman-teman mahasiswa ada pertanyaan ini, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Coba, ayo. Mumpung masih ada ininya, masih ada ahlinya di sini. Ayo kita tanyakan. Pusing kayaknya Pak. Siapa? Jurdayanti, kenapa pusing? Coba, makanya kalau pusing itu kita tanyakan gitu, supaya tidak pusing lagi. Mungkin di awal bagusnya open account dulu kali ya. Jadi buka akun aja dulu. Nanti formnya saya bantu kirim lah dari sini. Jadi dari situ kita bisa belajar pelan-pelan. Mungkin di awal memang pusing sih. Saya juga di awal. Jadi saya mulai investasi saham itu semester 7 ke S1 ya. Jadi masih mahasiswa juga pertama kali mulai investasi saham. Semester 5 S1 saya mulai investasi saham pertama kali. Nah, di awal itu juga pasti bingung. Tapi jangan takut teman-teman. Ya, kita juga harus belajar lah pastinya. Pasti bisa kok, saya yakin bisa. Insya Allah. Oke, siapa nih? Sofian Hendra? Ya Pak. Ada pertanyaan, coba silakan. Terkait untuk membuka akun saham tadi Pak, lebih baiknya kan ada aplikasi online. Itu lebih baiknya apakah melalui online atau secara langsung Pak? Dan mungkin Pak mahasiswa kan modalnya sedikit Pak kan. Untuk pemilihan saham itu yang masuknya Pak potensial dan menguntungkan, itu bagaimana cara memilihnya Pak? Baik, ini langsung saya jawab Pak atau? Ya, langsung Pak. Saya jawab ya. Baik, untuk pembukaan akun memang saat ini harus isi formulir fisik ya. Kecuali Bapak Ibu teman-teman sekalian memiliki rekening bank BCA, itu bisa full online. Nah, cara full online itu pembukaan akun full online bisa dilakukan di aplikasi Motion Trade. Bisa di-download di Play Store atau App Store. Nah, di situ ada ketika selesai mendownload ada pembukaan akun di bawah paling kiri.
Nah, tapi kalau untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian yang belum memiliki rekening tabungan BCA, itu saat ini memang harus formulir fisik ya. Jadi memang harus isi manual, pakai pulpen dan ditandatangani secara manual. Jadi kemudian untuk pertanyaan kedua terkait cara pemilihan saham, dan ini yang pertama untuk modal kecil, semuanya dimulai dengan modal kecil. Saya juga dulu mulai pertama kali dengan modal 100.000. 1.000 juga sama dengan saat ini. Nah, kenapa harus mulai dengan modal kecil dulu? Karena dalam periode 1 tahun pertama, itu berdasarkan pengalaman saya, itu adalah fase belajar. Jadi 1 tahun pertama itu mungkin bisa profit, tetapi tidak terlalu besar ya. Karena kita masih baru, masih mencari tahu cara analisa, kemudian tadi ada aplikasi dan lain-lain. Jadi masa 1 tahun pertama itu fokus bukan kepada profit, tetapi lebih ke belajarnya, cara belajarnya. Terus untuk cara pemilihan saham, itu kembali lagi karena seminar kali ini waktunya juga terbatas, mungkin nanti kita bisa adain seminar di lain waktu untuk membahas lebih detail terkait hal-hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan kalau untuk pembuatan akun itu bisa di-download Pak di Motion Trade ya. Ya Pak. Untuk Oke, mungkin ada yang lain? Mahasiswa kita mungkin masih bingung Pak dengan angka-angka yang tadi. Mungkin nantilah depannya kita buat lagi Pak. Kalau nggak ada, ini mungkin langsung ke acara terakhir. Mungkin Pak Aulia bisa jadikan saya host lagi Pak. Di ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah disampaikan materi kepada kita, baik itu mengenai pasar modal maupun mengenai saham sendiri. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Aulia Firdaus dan Pak Fatir Maulana yang telah memberikan kami ilmu tentang pasar modal, apa itu pasar modal, manfaatnya gitu. Kemudian tentang saham tadi seperti apa, kemudian bagaimana sih cara kami memilih saham yang potensial nantinya ke depan gitu. Terima kasih Pak sekali lagi nih Pak atas waktu dan sharing ilmunya. Di lain kesempatan mungkin ini sebenarnya Pak kalau tidak tidak ada pandemi, rencana sebenarnya kami ada dari Fakultas Ekonomi itu untuk datang langsung ke kantor Bursa Efek Indonesia Aceh dan tentunya nanti datang juga ke MNC Sekuritas. Mungkin kalau semester depan sudah tidak melalui daring lagi, mungkin kami usahakan Pak. Atau mungkin Bapak yang kami undang ke sini untuk menikmati alam dan secangkir kopi yang pasti nikmat Pak. Oke. Siap. Boleh tuh Pak. Nanti kita kontak-kontak lagi aja Pak. Ya, siap Pak. Mungkin untuk acara penutup kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan ini acara webinar pasar modal kita dengan tema peluang generasi milenial dalam meraih sukses melalui investasi saham, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan aman. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aulia Firdaus dan Pak Fatir Maulana yang telah sharing ilmu kepada kami bagaimana sih itu pasar modal, bagaimana sih menjadi trader atau investor di pasar saham gitu Pak ya. Oke, untuk itu Pak sekali lagi kami mengucapkan terima kasih nih Pak. Dan tentunya terima kasih juga kepada Ibu Dr. Halimatus Sadiah selaku koordinator
Prodi Manajemen PSDKU Unsiah yang telah meluangkan waktunya, dan kepada teman-teman dosen PSDKU dan siswa-siswa kita yang tercinta yang telah menyempatkan diri untuk hadir di room meeting kali ini mengenai pasar modal. Untuk itu saya akhiri, saya selaku moderator di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak, ini sedikit mengenai materi mungkin bisa di-share ke WA saya. Nanti saya share juga ke teman-teman yang hadir pada acara ini, Pak. Oke, siap. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak, Bu, teman-teman. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sumber bagus sekali tadi. Ya. Bagus sekali, dan kalau anak-anak mau praktek kayaknya bilang boleh konsul terus langsung ke kedua narasumber kita ya. Jadi mereka biar nggak bingung. Tadi bingung karena mulai ada reaksi. Jadi begitu ada reaksi bingung dulu gitu. Jadi tidak mungkin pencerahan sekali lagi jadi lebih bagus. Memang seperti itulah filosofinya ya. Jadi mudah-mudahan sangat banyak manfaat yang mereka petik, dan mereka mau berusaha untuk belajar lebih detail lagi tentang bagaimana berbisnis di dunia saham ya. Oke, terima kasih sekali lagi dari kami. Mudah-mudahan ke depan akan ada kelanjutannya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Saya mohon izin. Oke, kita boleh live ya. Terima kasih, Pak Bu.